Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, jamaah subuh Masjid Al-Haq yang mudah-mudahan kita semua selalu berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan semangat untuk terus beribadah dalam berbagai macam aktivitas yang akhirnya akan memberikan kebaikan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita hari ini akan kembali menyambungkan pembahasan terkait bagaimana 24 jamnya Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya digambarkan melalui sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendidik di Universitas Saudi Arabia yang bernama Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi. Terakhir kita menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menghidupkan waktu fajarnya. Bagaimana kebaikan-kebaikan dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW agar bisa dicontoh oleh umatnya. Hari ini kita akan membahas terkait sholat subuhnya Nabi SAW. Sholat subuh Nabi SAW itu dilakukan ketika memang orang-orang sudah berkumpul di masjid, maka Bilal akan datang ke rumah Nabi SAW dan memberitahukan bahwa waktu subuh, sholat subuh akan segera dilaksanakan. Maka Nabi keluar dari rumahnya, kemudian Nabi masuk masjid dan beliau langsung berdiri di tempat sholatnya. Maksudnya di tempat paling depan sebagai imam. Maka Rasulullah pun memberikan isyarat melalui ucapan sawu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Luruskan, rapatkan saf kalian, karena meluruskan, merapatkan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ketika terlihat bahwa makmum sudah beres rapi, summa yukabbiru takbiratal ihrami. Kemudian Nabi mulai takbiratul ihram, yang menandakan bahwa salat itu sudah masuk, salat sudah dilakukan, maka tidak boleh lagi melakukan aktivitas yang lainnya. Fayaskutu, beliau pun diam sejenak. Ternyata diam sejenaknya Nabi itu adalah beliau salah satunya mengucapkan kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqasabul abyad minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad, yang sering kita sebut dengan doa iftitah. Hukumnya sunat, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Tapi kalau orang misalnya sepakat semuanya tidak membaca iftitah, lama-kelamaan sunnah ini akan hilang. Dan Nabi mengatakan,
wa may wa paman raghiba an sunnati falaisa minni, yang benci, yang tidak pernah melakukan sunnahku itu bukan dari golonganku. Summa yajharu bil Fatihah. Beres membaca iftitah, beliau mulai membaca Al-Fatihah, yajharu dengan cara dijaharkan, dinyaringkan. Fayaqra'u qira'atan mufassalatan mutarassilatan. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Fatihah itu mufassalah dengan cara terpisah-pisah dari masing-masing ayatnya. Yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan, seolah-olah dipotong-potong per ayat, tidak diwasolkan. Jadi Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, summa yaqifu, kemudian diam sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin, summa yaqifu, kemudian diam sejenak. Wa kanat qiraatuhu maddan yamuddu, dan bacaan Al-Fatihah Nabi itu maddan, dimadkan belakangnya. Ar-Rahim, Alamin. Itu Nabi SAW membacanya seperti itu. Dan beres Nabi SAW membaca Al-Fatihah, wa yaqra'u Qur'anal fajri, maka Nabi SAW membaca Quran Al-Fajr. Maksudnya surat. Kenapa disebut Quran Al-Fajr? Karena bacaannya panjang. Salah satu ciri sholat subuh itu bacaannya panjang. Maka sholat subuh dinamakan juga di dalam Al-Quran Quran Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran Al-Fajr. Quran Al-Fajr itu sholat subuh. Disebut Quran Al-Fajr karena dalam sholat subuh bacaan Al-Qurannya itu banyak. Maka disebut Quran Al-Fajr. Wa yutilul qiraah, beliau memanjangkan bacaan. Fayaqra'u fi sholatihi ma baina sittina ila mi'ati ayah. Nabi SAW di salat subuh itu membaca suratnya sekitar 60 sampai 100 ayat. Ya abdi mah paling gak sabar ayat gitunya, hanya 1 halaman setengah rakaat pertama, rakaat kedua setengah halaman. Itu paling berapa ayat. Jadi Nabi itu salat subuhnya sekitar 60 sampai 100 ayat. Fa in kana yaumu jumu'ah, kalau di hari Jumat, qara'a fi raqatil ula, Nabi membaca di rakaat yang pertama itu surat As-Sajdah sekitar 32 ayat. Wa fi raqatis tsaniyah, di rakaat yang kedua Rasulullah membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban, cuma Nabi memberikan panduan untuk sholat subuh itu ma baina sittina ila mi'ah ayat, sekitar 60 sampai 100 ayat gitu. Dan perlu kita pahami, kalau kita misalnya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang terlihat di antara kebanyakan umat muslim akhirnya tidak ingin menambah koleksi bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya. Kalau sholat subuh dibiasakan seperti, insya Allah ada tuntutan untuk imam untuk menambah koleksi hafalan Al-Qur'annya. Meskipun secara umum membaca
surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunat. Tapi sekali lagi, kalau sunat ini tidak dilakukan terus-terusan, bisa menjadikan bahaya, karena bisa jadi dia termasuk orang yang benci dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kadang-kadang banyak orang yang beralasan, wah cenah panjang-panjang ting gitu. Kan makmum itu terdiri dari berbagai macam kalangan. Kan kadang-kala di makmum itu ada yang sakit, ada yang punya keperluan, ada orang tua, ada anak-anak. Memang nanti ada kejadian di sholat Isya, kasus Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian pulang lagi ke tempatnya. Kemudian mengimami kaumnya sholat Isya. Dan sholat Isya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal bersama kaumnya itu hampir mendekati waktu malam, sekitar jam 9, jam 10, atau yang sering kita sebut dengan sholat atamah. Sholat atamah itu sholat Isya yang diakhirkan. Salah satu alasannya biasanya karena jamaah belum kumpul, akhirnya disepakati udah sholat Isya nanti sedikit diakhirkan menuju tengah malam. Itu namanya sholat atamah, ya sholat Isya tapi yang diakhirkan. Dan ketika membaca surat, Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Itu di rakaat yang pertama. Membaca surat Al-Baqarah. Ketika membaca surat Al-Baqarah, tiba-tiba ada salah satu makmumnya yang keluar dari saf. Setelah ada informasi itu diberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada orang itu bahwa si fulan munafik. Si fulan itu munafik gitu. Orang ini tidak terima disebut oleh Mu'adz bin Jabal munafik. Kata orang ini, aku kasih tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya esok harinya laki-laki ini datang kepada Rasulullah dan memberitahukan apa yang terjadi semalam. Maka Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal. Setelah dipanggil, kemudian Rasulullah bertanya, apakah betul kejadiannya seperti itu? Mu'adz mengatakan, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, antakuna fatanan ya Mu'adz. Apakah engkau mau membuat fitnah wahai Mu'adz gitu? Kalau kamu mengimami, baca surat yang ringan. Seperti hal ataka hadisul ghasyiyah wal laili idza yaghsha. Itu kata Rasulullah. Kalau mengimami, baca surat yang ringan. Itu standar sholat Isya seperti itu. Dan untuk di subuh, itu gambarannya memang seperti itu. Gambarannya seperti itu. Tapi tetap nanti kita juga memperhatikan kondisi makmum. Kalau memang makmum tidak terbiasa, kemudian tiba-tiba kita menghadirkan bacaan yang panjang gitu. Maka tentu akan terjadi seperti apa yang tadi diucapkan Nabi kepada Mu'adz. Apakah kamu ingin membuat fitnah? Tapi sekali lagi tetap bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebuah kebaikan, termasuk urusan salat subuh. Kemudian, fa iza atamma salatahu, ketika Rasulullah menyempurnakan salatnya, wa sallama minha, kemudian Rasulullah salam, wa huwa fi makanihi. Ketika Rasulullah salam, beliau masih di tempatnya, maksudnya di tempat imam. Wa wajhuhu, sedangkan wajahnya tilqa'al kiblat, masih menghadap kiblat, berarti masih menghadap ke sebelah sana.
menghadap kiblat. Beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ucapan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, itu posisi wajah Nabi masih menghadap kiblat, belum menghadap makmum. Ini nanti salah satunya banyak riwayat yang menyebutkan terkait dengan praktek Nabi seperti ini. Setelah mengucapkan istighfar dan Allahumma antas salam, summa yansarifu an yaminihi. Kemudian Rasulullah mulai berbalik ke arah kanan, pandangannya ke arah kanan. Wa rubbama insarafa an yasarihi. Tapi tidak selalu ke arah kanan, kadang-kadang Nabi juga ketika balik dari salam itu setelah istighfar dan Allahumma antas salam, kadang-kala juga menghadap ke makmum sebelah kiri. Fa awwalu ma yasma'u minhu ashabuhu. Adapun yang pertama kali terdengar oleh para sahabatnya ketika Nabi berbalik, id aqbala alaihim biwajhihi, ketika pertama kali memperlihatkan wajahnya, beliau mengatakan, Rabbi kini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Rabbi, wahai Tuhanku, kini jauhkanlah aku azabaka dari siksaanmu, yauma tab'asu ibadak, di hari nanti hamba-hambamu dikumpulkan. Ini Nabi ketika berpaling ke arah makmum, ke arah para sahabatnya, mengucapkan Rabbi kini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Baru Nabi SAW setelah itu beliau kemudian yusabbihullaha wa yahmaduhu wa yukabbiruh. Baru bertasbih, bertahmid, kemudian bertakbir. Dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Sebagaimana yang kita lakukan. Itu digambar jelas, dipotret jelas oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yadhkuruhu bi jawami'i dzikri. Beres itu kemudian Nabi berzikir dengan berbagai macam zikir yang sering kita biasa diungkap dengan istilah zikir pagi, atau nanti di sore hari sering disebut dengan zikir sore. Di antaranya misalnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Itu diucapkan oleh Nabi, zikir pagi. Atau yang lainnya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Itu Nabi tidak pernah lepas zikir pagi. Banyak yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelumnya kan pernah saya sampaikan, Nabi itu yang tadi rupi musallahu hatta tatlu asyamsu. Nabi itu akan diam di tempat sholatnya itu sampai terbit matahari. Dan salah satu aktivitasnya itu adalah ya zikir gitu. Zikir meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau kadang-kadang Nabi juga wa yuksirul istighfar, membaca
istighfar dengan bacaan istighfar yang banyak. Dan kadang-kadang di subuh itu wa ya'ti fi asna'i dzalika, ketika Nabi melakukan aktivitas seperti itu, kadang-kadang datang khadamul Madinah, para pelayan Madinah, orang-orang yang mengelola Madinah, bi aidihimul aqdah fi halma, membawa, kalau bahasa kita, tempat air, membawa al-aqdah, gelas atau apapun tempat air yang berisi air. Yatabarrakuna biwad'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadahul mubarakah fi aniyatihim. Tujuan mereka adalah agar tangan Nabi yang mulia itu bisa masuk ke dalam tempat air mereka dan memberikan doa yang menjadikan kebarokahan. Tapi ini khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Karena nanti dalam penjelasan selanjutnya setelah Nabi meninggal dunia tidak ada aktivitas. Misalnya para sahabat saling meminta kebarokahan dari masing-masing. Tidak ada. Misalnya sahabat A bawa air, kemudian didoakan oleh sahabat yang lainnya, tidak ada. Ini hanya terjadi ketika Nabi SAW masih hidup. Nanti banyaklah di perang ada yang mengusap darah Nabi, kemudian diusapkan di dirinya. Kemudian ada kisah Ummu Sulaim yang nanti ketika Nabi tidur siang di rumahnya, Nabi berkeringat, Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi, kemudian meminta didoakan oleh Nabi untuk kebaikan anak-anaknya. Itu khusus untuk Nabi SAW. Kalau hari ini, siapa yang bisa menjamin manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu punya kebaikan ataupun dijaga dari kesalahan yang akan datang? Maka tidak bisa dilakukan kalau hari ini. Hanya untuk Nabi SAW. Itu aktivitas di pagi hari kadang-kala seperti itu. Ada orang-orang yang sengaja datang hanya untuk meminta kebarokahan dari Nabi SAW. Kemudian setelah beres, summa tataqaraba atrafus sufuf. Kemudian setelah beres, saf mereka itu akan saling mendekat. Jadi saling mendekat. Fayatifu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi akan mengelilingi Nabi. Jadi kalau beres, maka para sahabat Nabi akan mendekat dengan bentuk melingkar, mendekat kepada Nabi SAW. Dan Nabi masih tetap di tempat sholatnya. Muqabbilun biwajhihi ilaihim, dengan pandangan langsung kepada para sahabatnya. Fayusfiru lahum dau'us sabah andiya iwajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka subuh itu tercahayakan oleh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan cahaya kebaikan. Farubbama bada'ahum bimau'idatin. Setelah ngumpul, ya seperti inilah kurang lebih, cuman posisinya lebih mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kadang-kadang Nabi mulai menyampaikan mau'idah, nasihat. Itu di waktu subuh. Kama fi hadisil Irbad bin Sariyah, sebagaimana hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, Irbad menyampaikan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil fajri mau'idatan balighatan. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh menyampaikan nasihatnya. Dan nasihat Nabi di waktu subuh itu mau'idatan balighatan. Nasihat yang penuh dengan makna,
nasihat yang sangat mendalam. Bahkan darofat minhal uyun, sampai-sampai sahabat meneteskan air mata. Itu nasihat subuh Nabi, bukan nasihat yang penuh dengan candaan, bukan nasihat yang penuh dengan gurauan, tapi nasihat balighotan sampai para sahabat meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub, hati para sahabat sampai bergetar mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh. Sampai ada seorang laki-laki yang mengatakan, inna hadhihi mau'idatun muwaddi'. Ini kayaknya nasihat terakhir Nabi. Jadi seolah-olah Nabi akan berpisah dengan mereka, sampai mereka meneteskan air mata. Makanya aneh kalau saya lihat tampilan di televisi hari ini, banyak acara-acara ceramah, acara-acara nasihat di waktu subuh, tapi nasihatnya penuh dengan candaan. Maka nasihat itu tidak akan menjadi kebaikan, karena nasihat subuh itu harus penuh dengan kebaikan yang sangat mendalam, menyentuh hati sampai meneteskan air mata. Maka para sahabat pun meminta nasihat dari Nabi, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka. Salah satunya Nabi mengatakan, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah. Termasuk wasam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat. Wa in abdun habasiyun, walaupun pemimpin kamu itu berasal dari Habasyah, seorang hamba sahaya Habasyah, budak dari Ethiopia. Walaupun pemimpin kamu seperti itu, taati. Jadi salah satu nasihat Nabi kepada para sahabat di waktu subuh untuk selalu taat kepada pimpinan. Walaupun pimpinan itu orang rendahan, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin harus ditaati. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad yatahaddasu ilaihim. Kadang-kadang Nabi juga mengajak ngobrol mereka di waktu subuh. Kama shalla marratas subha, sebagaimana Rasulullah pernah satu kali sholat subuh, summa aqbala alan nas, kemudian menghadap wajah para sahabat. Faqala, tiba-tiba Nabi mengatakan, ini tanpa diduga Nabi tiba-tiba mengajak ngobrol para sahabatnya. Bainama rajulun yasuqu baqaratan qad humila 'alaiha. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang punya sapi. Tapi sapi yang dimiliki oleh laki-laki itu tiap hari dia pukul. Jadi sapi miliknya itu selalu dipukul tiap hari oleh pemiliknya. Itu Nabi berbicara tentang sapi yang sering dipukul oleh pemiliknya. Kata Nabi, iltafatat ilaihil baqaratu. Maka ketika sapi itu dipukul, tiba-tiba dia menoleh ke arah wajah pemiliknya. Pakolat, kemudian sapi itu berkata, ini lam ukhlaq lihada, aku ini diciptakan bukan untuk dipukul. Walakini innama khuliqtu lil harsi, aku ini kan diciptakan, salah satu fungsinya adalah lil harsi, untuk membajak. Jadi wahai pemilikku, aku diciptakan untuk membajak, bukan untuk dijadikan sebagai sasaran pukulan. Jadi Nabi berbicara di subuh hari terkait dengan sapi yang bisa berbicara.
Ini kira-kira kalau misalnya hari ini ada ustadz yang ngomong ada sapi bisa bicara, kira-kira cek bapak-bapak kumaha ya? Percaya henteu gitu. Ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Faqalan nas, ketika orang-orang mendengar cerita dari Nabi SAW, mereka mengatakan subhanallah ta'ajuban. Mereka mengucapkan subhanallah karena merasa takjub, merasa aneh. Ada sapi bisa bicara. Sampai mereka balik bertanya kepada Nabi, Aba Korotun, apakah ada sapi takallamu yang bisa berbicara Rasul? Ya seolah-olah tidak percaya gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni uminu bihi. Aku yakin betul sapi ada yang bisa bicara. Wa Abu Bakrin, termasuk kalau ada Abu Bakar di sini dia pasti percaya. Wa Umaru, termasuk kalau ada Umar pasti dia percaya ada sapi yang bisa bicara. Jadi Nabi di subuh hari seolah-olah menguji terkait dengan keimanan para sahabatnya. Menguji keimanan para sahabatnya melalui kisah yang hadir ini di masa Bani Israel. Ada sapi yang bisa bicara. Bahkan kan nanti juga ada orang yang bisa dihidupkan dengan bagian dari tubuh sapi. Kan seperti tadi yang dibaca dalam surat Al-Baqarah. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Untuk Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, semuanya bisa dilakukan gitu. Wa rubbama, yang ketiga berarti aktivitas Nabi di waktu subuh itu kadang-kadang aqbala alaihim idajtama'u haulahu. Ketika orang sudah berkumpul di sekeliling Nabi, maka Nabi akan mengatakan, bertanya kepada mereka, hal fikum maridun, apakah di antara kalian ada yang sakit? Na'uduhu, kalau ada, ayo kita tengok bareng-bareng. Itu Nabi bertanya terkait dengan orang yang sakit. Ya bisa jadi kalau misalnya di jamaah ini ada agenda, ada program seperti itu, bisa jadi kalau nanti imam yang memimpin sholat setelah beres, apakah ada yang sakit di antara rekan kita? Kalau ada, ayo kita tengok bareng-bareng. Itu dilakukan oleh Nabi. Jadi bertanya terkait dengan teman seperjuangan. Itu Nabi perhatian betul. Jadi subuh itu sudah diabsen. Si Fulan yang biasanya hadir kemana, hari ini tidak ada. Tanya apa yang terjadi dengan dia. Itu perhatian Nabi SAW kepada para sahabatnya begitu besar. Makanya jangan aneh kalau para sahabat membalas kecintaan Nabi dengan perhatian yang lebih besar. Kemudian fa'in qalu la, kalau para sahabat menjawab tidak ada yang sakit Rasul, maka Nabi akan mengatakan hal fikum janazah, apakah ada yang meninggal hari ini? Nushhiduha, kalau ada yang meninggal ayo kita datang, kita urus bareng-bareng gitu. Kita urus bareng-bareng dari mulai misalnya memandikan, mengkafani sampai nanti menguburkan, sholat, menyolatkan sampai menguburkan. Itu Nabi SAW. Jika para sahabat mengatakan tidak ada Rasul, tidak ada yang meninggal hari ini, maka Nabi akan mengatakan, bertanya kembali kepada para sahabat, man ro'a minkum ru'ya. Kalau yang sakit tidak ada, yang meninggal tidak ada, aku mau nanya kepada kalian, siapa yang tadi malam bermimpi? Itu aktivitas Nabi di waktu subuh bertanya tentang mimpi. Jadi jangan menganggap remeh mimpi. Ini ada dalam agenda subuh Nabi. Bertanya kepada para sahabat tentang mimpi. Kalau ada, fal yakussoha alayya a'burha. Kalau ada yang mimpi tadi malam,
Ayo ceritakan kepadaku, aku nanti akan jelaskan apa tafsir mimpinya. Jadi tafsir mimpi itu ada, cuman siapa yang menafsirkan? Jangan sembarang menafsirkan mimpi. Kalau menurut hadis, mimpi itu setidaknya ada 3. Ada mimpi hadisun nafsi. Ini karena keluar dari emosi pribadi. Pengalaman ketika dia bangun. Terbawa mimpi. Itu namanya hadisun nafsi. Misalnya ketika bangun dia berangan-angan. Misalnya punya apa? Mobil misalnya. Pas mimpi ada mobil itu. Itu hadisun nafsi. Ada juga mimpi yang konotasinya jelek, gambarannya jelek. Jadi sesuatu yang ketika kita mimpi itu tidak nyaman hati kita. Itu kata Nabi minasyaiton, dari setan. Maka jangan diceritakan kepada siapapun juga. Jangan diceritakan kepada siapapun juga. Mimpi dipatuk ular misalnya. Aduh, itu tanda naon cenah. Dipacok orai gitu ya. Itu jangan diceritakan. Apalagi datang kepada misalnya yang dianggap orang pintar gitu. Itu Anda bakal mendapatkan jawaban yang lebih ngaco. Makanya mimpi ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan ketika datang kepada orang yang tepat gitu. Datang kepada orang yang tepat. Dan yang terakhir mimpi berupa kebaikan yang kita merasa senang dengan kebaikan itu, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengatakan tidak ada yang tersisa dari kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk seorang muslim kecuali mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu bisa dijadikan patokan sebenarnya. Bahkan para sahabat Nabi SAW pernah mereka menceritakan mimpi-mimpi mereka. Kamu mau apa? Aku bermimpi kalau nanti aku ingin menjadi penguasa di Irak. Ternyata betul ketika dia sudah besar jadi pemimpin di Irak. Aku mimpi, kata Urwah bin Zubair, keponakannya Siti Aisyah. Aku bermimpi nanti aku menjadi ulama yang menjadi rujukan kaum muslimin. Ternyata dia benar, setelah dewasanya jadi ulama. Ada yang bermimpi, aku nanti ketika dewasa ingin punya 2 istri, kemudian menjadi penguasa di daerah tertentu. Dan betul kebuktian, dia punya 2 istri, sahabat ini, dan menguasai daerah tertentu, menjadi khalifahnya di daerah tertentu. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan anggap remeh mimpi. Ini bagian dari obrolan Nabi dengan para sahabatnya di waktu subuh. Kemudian ada penjelasan dari para sahabat terkait dengan mimpi. Salah satunya apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam. Ketika ditanya siapa di antara kalian yang bermimpi, dia menjawab, aku Rasul. Ra'aitu ru'ya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ka'anni fi raudah. Di dalam mimpiku itu aku seolah-olah ada di sebuah taman. Beliau jelaskan bagaimana luas taman itu, bagaimana hijaunya taman itu. Kemudian ada yang mengatakan kepada dia, naik. Kata Abdullah bin Salam, la astati, aku tidak bisa naik. Maka tiba-tiba ada dari arah belakang yang membantu dia untuk naik. Farafa'a siyabi min khalfi, maka dia mengangkat pakaianku dari arah belakang. Farokitu hatta kuntu fi a'laha, maka aku pun bisa naik sampai aku berada
di atasnya. Fa akhadtu bil urwah, lalu aku ambil tali itu. Faqilalahu, kemudian ada yang mengatakan kepadaku, istamsik, berpegang teguhlah dengan tali itu. Fastaiqidtu, maka aku bangun, wa innaha lafi yadi, ternyata tali itu benar-benar ada di tanganku. Faqasastuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menafsirkan mimpi itu dengan kalimat tilka raudhah al-Islam. Taman yang kamu hadir di sana itu adalah al-Islam, Islam. Wadzalika al-amud, adapun tiang yang kamu lihat itu adalah amudul Islam, itu adalah tiang-tiang Islam. Watilkal urwa, adapun tali itu adalah urwatul wusqa, tali yang sangat kuat. Fa anta alal Islam hatta tamuta, maka kamu harus tetap dalam keadaan Islam sampai kamu meninggal dunia. Jadi ada para sahabat yang menceritakan mimpinya kepada Nabi, kemudian Nabi jelaskan. Atau di mimpi yang lain ada sahabat yang sama bermimpi, dan Nabi kemudian mengajukan siapa yang bisa menjelaskan mimpi itu. Tiba-tiba Abu Bakar ngacung. Kata Abu Bakar, mimpi si fulan penjelasannya seperti ini Rasul, A, B, C. Setelah Abu Bakar menjelaskan, kata Rasulullah, sebagian benar, sebagian salah. Sebagian benar, sebagian salah. Jadi Abu Bakar saja bisa menafsirkan. Cuman persentasenya 50-50. Ada yang benarnya, ada yang salahnya. Itu setingkat Abu Bakar. Masih ada salahnya. Ketika Abu Bakar mengkonfirmasi, Rasul apa yang salahnya? Rasulullah diam, tidak memberi tahukan. Jadi memang mimpi itu bisa ditafsirkan, tapi harus memang orang-orang yang benar-benar paham dengan Quran, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh sembarangan. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu dakhala ala ihdahuna wa hiya fi musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang juga di waktu subuh itu tahaddasa sahabah fi hadal majlis baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala yang ngobrol itu para sahabat. Jadi yang ngobrol para sahabat, Nabi hanya mendengarkan saja obrolan mereka. Ternyata tahaddasu an hayatihim fil jahiliyah. Para sahabat itu ngobrolnya terkait dengan masa jahiliyah mereka. Wa ma kanu yaqawuna fihi min uhmuqatil jahlil lati tabaddalahum awaruha ba'da an manallahu alaihim bil Islam. Jadi mereka menceritakan tentang kebodohan-kebodohan mereka sebelum mereka dihadirkan hidayah Islam. Fa idza dzakaruha dohiku. Ketika mereka ngobrol, mereka tertawa min jahlihim, karena kebodohan mereka di masa lalu. Wa yatabassamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun hanya tersenyum saja, memperhatikan tingkah laku para sahabatnya. Wa huwallazi kana dohkuhu tabassuman. Dan ingat bahwa tertawa Nabi itu hanya senyuman saja, tidak sampai tertawa yang terbahak-bahak. Nabi itu tertawanya hanya bersifat tabassuman, tersenyum gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai macam aktivitas itu hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagian aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh. Jadi ada aktivitas nasihat, ada aktivitas
bertanya terkait dengan teman seperjuangan, ada aktivitas dzikir, ada aktivitas bertanya tentang mimpi, ada aktivitas terkait dengan hanya mendengarkan para sahabatnya yang ngobrol. Jadi banyak, bukan hanya kuliah subuh saja, tapi berbagai macam aktivitas dilakukan. Dan ini lebih mendekatkan antara Nabi dengan para sahabatnya, karena begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada mereka. Insya Allah sekali deui pangintennya, ayah sekali deui kita akan menceritakan bagaimana Nabi setelah beres di masjid pulang ke rumah, apa yang dilakukan di rumah bersama istri-istrinya. Ya, nanti kita akan simak bersama-sama melalui penjelasan hadis Nabi yang ditulis oleh Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama hari ini bahas menjadikan bekal agar kita lebih dekat dengan Allah melalui tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang akan menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak? Mimpi? Oh. Ya, mimpi nangkep ikan. Nah, itu biasanya hadisun nafsi yang berawal dari memang keinginan pribadi terbawa mimpi. Yang namanya kebaikan tadi yang selalu mengarahkan kepada taat kepada Allah. Yang dimaksud dari Allah itu, masa Allah ayeuna ngimpi sina menang lauk gitunya. Itu mah orang juga umum seperti itu. Itu kemungkinan besar hadisun nafsi. Jadi keinginan pribadi, pembicaraan pribadi yang diinginkan ketika sadar terbawa kepada mimpi gitu. Termasuk punya istri lebih dari satu. Pertama, gede pisan. Jadi seperti itu kemungkinan ya.